pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, tolong dilihat dulu sampah-sampah yang ada di bawah ini dibersihkan. Sudah campur. Sudah? Sudah, Pak. Untuk petugas harian ada? Ada satu orang untuk membawa kita dalam doa ini. Baik, saya akan ambil vaksinasi dulu ya. Riza Alexander Tur, Alfred Patrina, Pak Almendo Noya, Pak Alsemendo Taniwer, Pak Alvaro Nau, Hadir, Pak. Andi Batoe, Hadir, Pak. Andres Tanasale, Hadir, Pak. Aprilio Embuai, Beni Karima, Ada, Pak. Bernard Naure, Hadir, Pak. Dalvin Pat, Evelyn Sediti, Felis Ayani, Gad Jacob, Enze Mua, Leoni Watimena, Marcia Siahaya, Mapel Tumur, Nikita Tatuhei, Putri Yuda, Rafael Salserawanti, Desya Riawo, Revan Tamir, Hadir, Pak. Jerin Batuail, Sani Tumuri, Telmar Nurwati, Tania Katayani, Tiara Swala, Tirza Maikin, Valeri Wandung, Vanelia Liriwan, Yolanda Pika, kita sudah mengenal bahwa banyak sekali tumbuhan maupun hewan yang ada di Indonesia. Semuanya itu beragam dan memiliki ciri-cirinya tersendiri. Sekarang kalian lihat di kiri kanan kalian itu, di samping gedung sana dan juga di emperan itu ada tumbuhan yang berbeda-beda dengan cirinya masing-masing. Ada yang tergolong di rumput-rumputan dan juga pepohonan. Dan untuk hewannya sendiri, baik dari Indonesia bagian barat sampai di Indonesia bagian timur, itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Jadi, walaupun mereka makhluk hidup, tetapi mereka tergolong hewan yang filumnya itu berbeda-beda atau memiliki keluarga yang berbeda-beda.
Oke, dari sini ada yang sudah paham arah belajar kita hari ini? Ya, Pak. Tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, tapi sebelum kita masuk di situ, saya ingin sedikit tebak-tebakan dulu dengan kalian deh. Boleh. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Oke, di sini saya akan mengatakan ciri-cirinya. Kalian menebak hewannya ataupun tumbuhannya. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Aku memiliki bulu. Bulu, Pak. Iya. Domba. Salah. Aku memiliki bulu. Aku tinggi, tapi aku tidak bisa terbang. Kuda. Aku berlari dengan cepat. Siapakah aku? Hah? Mau salah. Siapa? Hah? Jerapah. Salah. Bulu. Bulu. Kuda, Pak. Bulu. Bedakan bulu dengan rambut. Hah? Salah. Ini Unta, Pak. hah? Burung unta. Oke, tepuk tangan untuk dia. Sekali lagi. Ayo, Pak. Boleh? Boleh. Sekarang Tuhan. Aku berwarna merah. Ya, aku berwarna merah. Aku agak besar. Aku mengeluarkan bau yang tidak menyengat. Bunga Rafflesia Arnoldi. Seperti yang kalian lihat di papan ini, ada hewan apa saja? Ada siput, semut, Ada apa? Jangkrik, terus ikan bawang. Terus ada ikan laut. Bawang ada? Bedanya ada di mana? ada ciri-ciri satunya di lautan. Satunya di darat, satunya di lautan. Beda jenisnya dan juga cara memperoleh makanannya juga berbeda. Iya. Bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya juga berbeda. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu klasifikasi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya tertentu. Dan prinsip dasarnya itu adanya perbedaan maupun persamaan yang ada di setiap makhluk hidup, baik dari ciri morfologinya, anatomi maupun fisiologi. Ini dia manfaatnya, itu memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Pertama itu ada klasifikasi sistem alami, yang dimana itu awalnya ditemukan oleh Aristoteles, yang dia menemukan bahwa perbedaan dari makhluk hidup itu berdasarkan dari bentuk luarnya dan bagaimana dia memperoleh makanan. Di klasifikasi sistem buatan ini sendiri itu mulai berkembang pemahamannya, yaitu mulai dilihat tadi berubah struktur dan morfologinya, anatomi maupun fisiologi. Ini kemudian dikembangkan oleh Carolus Linnaeus atau Bapak taksonomi pada tahun tersebut yang mengembangkan teori dari Aristoteles sendiri. Menurut Darwin terdapat hubungan antara klasifikasi dan evolusi, dan juga disusun berdasarkan jauh atau dekatnya kekerabatan, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa adanya kekerabatan antara manusia dan juga simpanse. Maksudnya ada tingkatan taksonomi. Kingdom sendiri itu merupakan bagian tertinggi dari tingkatan taksonomi dan juga memiliki jumlah anggota takson yang banyak. Terus untuk filum atau divisi sendiri, untuk filum itu merujuk pada hewan dan divisi itu merujuk pada tumbuhan. Kenapa demikian? Itu membedakan antara ciri fisik dengan tumbuhan maupun dengan hewan. Selanjutnya ada kelas. Untuk kelas tumbuhannya sendiri itu biasanya diakhiri oleh kata siae, opida maupun edonae. Selanjutnya ada ordo atau bangsa. Biasanya untuk ordo tumbuhan itu sendiri memiliki akhirannya itu ales. Iya, ales. Nah, seperti ordo dari jambu biji sendiri yaitu Myrtales. Kemudian untuk famili itu biasanya diakhiri juga dengan siae, sehingga famili dari jambu biji ini merupakan Myrtaceae. Dan untuk genus
Kalian tahu tidak suku-suku yang ada di Indonesia? Apa-apa saja? Hah? Batak, Batak lagi, Dayak, Kuat dan lain-lain. Seperti yang kalian lihat sendiri bahwa di setiap suku itu memiliki marganya masing-masing. Terus kalian lihat ciri fisik dari setiap warga dari suku-suku itu sendiri. Pasti memiliki ciri fisik yang bisa dibedakan dengan suku-suku yang lain. Kemudian untuk spesies itu sendiri itu dengan huruf kecil saja, misalnya Panthera tigris. Seperti dilihat bahwa diawali dengan huruf besar. Kemudian untuk spesiesnya itu dengan huruf kecil. Oke, nah ini dia sistem tata nama makhluk hidup. Pertama itu menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Contohnya Panthera tigris. Bahasa Inggris dari harimau itu apa? Tiger. Nah, Inggris ini sendiri merupakan bahasa yang dilatinkan. Nah, oke, lanjut. Dan ini dari dua kata. Kata pertama merujuk pada petunjuk genus, dan untuk yang kedua merujuk pada spesies. Ingat, terlalu bahwa diawali dengan huruf besar. Diawali dengan huruf besar. Selanjutnya itu huruf kecil. Baik. Ditulis tegak dengan garis bawah, ditulis miring tanpa garis bawah, atau dicetak tebal. Selanjutnya, jika terdiri dari 3 kata, maka merupakan subspesies. Contohnya ada Felis maniculata domestica. Yang ini merujuk pada genus, yang ini merujuk pada spesies, dan ini subspesies. Dan yang terakhir, nama atau singkatan deskriptor dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak maupun tanpa garis. Misalnya, Oryza sativa L. Contoh, L ini sendiri merujuk pada Carolus Linnaeus, sehingga disingkat saja L nya di belakang. Seperti yang kalau kalian lihat di beberapa macam jurnal maupun buku, tulisannya itu seperti ini. Supaya kalian tahu bahwa L itu memiliki maksudnya tersendiri. Itu merupakan deskriptor atau orang yang mengelompokkan makhluk hidup itu sendiri di dalam sistem klasifikasi. Kemudian ada ciri-ciri umum yang kingdom. Yang pertama itu ada Monera, merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau prokaryotik atau dikategorikan sebagai bakteri. Dan untuk eukaryotik sendiri merupakan makhluk hidup yang lain seperti Plantae, Animalia, dan bumi. Selanjutnya ada Protista, merupakan kingdom makhluk hidup yang terdiri dari satu sel ataupun banyak sel yang memiliki membran inti. Untuk protistanya ini sendiri ada protista yang menyerupai yang turut, ada protista yang menyerupai Animalia, dan ada protista yang menyerupai tumbuhan atau Plantae. Selanjutnya ada bumi atau jamur, merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas. Awalnya kingdom bumi ini sendiri masuk dalam kategori atau kingdom Plantae, tetapi setelah diteliti lebih lanjut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu tidak adanya kloroplas maupun klorofil, sehingga dia itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia memerlukan makanan dari organisme lain. Selanjutnya ada Plantae. Dalam makhluk itu tidak banyak mempunyai kloroplas atau bagian yang mengerjakan energi yang sudah diterima oleh daun, kemudian diproses dan menyebarkan energinya itu ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa? Pertama, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya ada Animalia, merupakan kingdom yang sel-selnya itu mempunyai membran inti atau eukaryotik, tetapi tidak memiliki kloroplas maupun juga dinding sel. Untuk Animalia ini sendiri itu terbagi juga menjadi
berdasarkan pembagian makanannya. Yang pertama ada herbivora, itu ada carnivora, ini ada omnivora dan insectivora. Oke, di sini juga pembagiannya itu ada tegaknya tulang belakang atau invertebrata. Yang pertama itu ada protozoa, kemudian ada polyptera, polypterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Biasanya kebanyakan ini filum invertebrata kebanyakan adalah merupakan hewan-hewan yang hidup di laut. Kebanyakannya seperti itu. Misalnya seperti Nemathelminthes, Polyptera, Protozoa maupun Echinodermata. Untuk pembagian berdasarkan adanya tulang belakang yaitu vertebrata. Pertama ada Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mammalia. Kalian pasti sudah tidak asing dengan 5 golongan ini. Pisces itu merujuk pada ikan, amfibi itu merujuk pada hewan yang bisa hidup di darat maupun di laut. Kemudian ada reptilia atau hewan yang melata, contohnya seperti ular, apa lagi? Laci. Apa lagi? Bunglon. Bunglon sing. Oke. Apa lagi? Dan ada. Selanjutnya ada kelompok aves. Itu kelompok unggas atau kelompok burung. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, memiliki bagian yang membedakannya antara bulu dan juga rambut. Selanjutnya ada kelompok mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu. Oke. Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Dihitung mulai dari sini. 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1. Oke. Baik, di sini saya akan membagikan LKM untuk kalian kerjakan nanti. Itu berdasarkan kalian lihat tumbuhan, hewan maupun jamur yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian maupun yang ada di lingkungan persekolahan, dan pengelompokan berdasarkan kingdomnya. Ada tidaknya kingdom dari tumbuhan, hewan maupun jamur. Misalnya kalau kalian cuma mendapati bahwa hanya terdapat tumbuhan maupun hewan saja, berarti kalian cukup tulis plantae dan juga animalia tanpa menuliskan fungi maupun jamur. Dan sebutkan juga ciri-ciri utama dari setiap tumbuhan, hewan dan juga jamur yang kalian temukan, serta manfaat dari setiap spesies yang kalian temukan, tumbuhan, hewan dan juga jamur. Apakah memiliki manfaat bagi diri kalian sendiri, orang lain maupun kepada lingkungan. Sudah jelas anak-anak? Oke, sekarang saya akan membagikan LKM-nya. Untuk pengerjaannya itu kalian mengerjakan sekitar 8 menit saja. 8 menit saja, karena dilihat waktunya juga, sehingga diharapkan kerjasamanya anak-anak. Oke, sekarang dikerjakan. Sudah? Oke, untuk banyaknya contoh sendiri itu sebanyak mungkin yang kalian temukan. Oke, misalnya kalau cuma kalian dapat 5, oke, tulis hanya 5 saja. Kalau misalnya kalian dapat 10, ya oke, tulis 10. Sudah jelas? Sebanyak mungkin.
Oke, karena berhubung waktunya sudah selesai, kalau saya meminta kalian untuk presentasi, mulai dari kelompok yang ini. Silakan. Presentasinya di tempat saja. Berapa saja? Terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi materi yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari tabel di depan tersusun nama tumbuhan, nama hewan, kingdom, ciri-ciri utama dan manfaatnya. Yang pertama nama tumbuhannya memang diambil yaitu jambu. Kingdomnya adalah rantai, memiliki ciri-ciri utamanya memiliki serat atau rambut. Manfaatnya sebagai bahan karet. Yang kedua nama hewan, kingdom menunjukkan ciri-ciri utama memiliki serat atau air. Manfaat bisa dijual. Yang ketiga, nama hewan, lebah, dengan kingdom, animalia, ciri-ciri utama memiliki duri di botolnya, dengan memiliki manfaat membantu penyerbukan sari. Yang keempat, nama tumbuhan, lidah buaya, dengan kingdom santai, memiliki ciri-ciri utama yaitu memiliki duri kecil di pinggir-pinggir daunnya dan memiliki manfaat untuk dijadikan skincare. Dan yang kelima, nama tumbuhan daun kemangi dengan kingdom santai dengan memiliki ciri-ciri utama memiliki sedikit bulu-bulu halus di batang dan memiliki manfaat yaitu untuk olahan pangan. Jadi dari kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah dari setiap tumbuhan dan hewan yang kami ambil bisa menjadi bahan skincare, bahan parfum, ataupun bahan pangan. Itu yang dapat kami simpulkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, silakan. Selamat pagi, guru dan teman-teman. Ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan dan memiliki ranting serta memiliki ranting panjang serta memiliki buah yang besar. Untuk manfaatnya dapat menjadi obat-obatan untuk manusia serta dapat menjadi dan yang kedua itu nama hewan yang kita ambil adalah Cendrawasih merah. Cendrawasih merah kingdomnya itu adalah Armillaria. Ciri utamanya adalah memiliki bulu merah dan putih. Manfaatnya sebagai sumber bisa sebagai sumber daya dan imunitas. Yang kedua, jamur albernalia. Ini
Ini ada masuk dalam ini. Ciri utamanya berwarna hijau tua, berbulu halus, Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan aktivitas kami. Saya menjelaskan tentang pembawa materi bahwa ya, baik teman-teman yang guru. Jadi pertama, tumbuhan yang kami ambil adalah bunga telang. Jadi bunga telang tergolong dalam Indoplantia. Nah, ciri-ciri tumbuh dari bunga telang sendiri adalah ukuran kecil, daunnya juga kecil, dan umumnya bentuk pohon dari bunga telang sendiri adalah ukuran kecil dan memiliki banyak warna. Dan juga manfaat dari bunga telang sendiri adalah dapat menjadi berwarna makanan dan juga minuman dan juga pakaian yang kita pakai. Yang kedua, dari kami adalah hewan ayam. Dengan sindrom animalia, ciri ayam yaitu berparuh dengan dua dan berbulu. Manfaatnya dapat menjadi bahan pangan. Yang ketiga, bunga mawar. Ciri-ciri bunga mawar itu bunga, batang, daun, dan akar serta memiliki daun yang berduri. Manfaat sebagai hiasan rumah atau hiasan rumah dan sebagai hiasan tempat wisata. sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada pemohon. Oke anak-anak, sejauh ini apakah kalian sudah paham terkait materi kita hari ini? Oke, sekarang saya tanya kembali. Klasifikasi itu merupakan apa? Oke, sekarang berdiri. Bagian dari klasifikasi sendiri adalah menentukan waktu tidur berdasarkan ciri-ciri itu sendiri. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk dia. Oke, selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang urutan taksonomi. Dimulai dari apa? Oke anak-anak, jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dari setiap tumbuhan dan hewan kecil dapat menjadi bahan makan, bahan aksesoris ataupun bahan paku. Dari setiap tumbuhan dan hewan tersebut juga merupakan hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri yang unik. Oke, tepuk tangan untuk dia. Ini di bagian sini. Dari materi klasifikasi hidup yang tadi pengertian bilang klasifikasi makhluk hidup adalah pemahaman makhluk hidup berdasarkan bentuknya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan menentukan atau mengklasifikasikan berbagai macam makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui sendiri, makhluk hidup itu sendiri memiliki ciri-cirinya itu tersendiri. Ciri-ciri utama atau ciri-ciri tertentu, dan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan taksonomi, mulai dari tingkat kingdom sampai tingkat spesies. Serta makhluk hidup juga memiliki manfaat baik bagi diri kita sendiri, orang lain maupun lingkungan. Dengan juga mempelajari tokoh-tokoh yang sudah mempelopori kingdom maupun tingkatan klasifikasi, jenis tingkatan klasifikasi yang ada. Oke, sekarang saya akan memberikan kuis ataupun assessment kepada kalian. Jadi diharapkan buku-buku yang ada itu ditutup dan dikesampingkan. Yang ada di atasnya cuma ada pena saja, kalau tulis. Sampingkan atau tahu di bawah meja. Sudah semua? Jadi ini hanya pilihan ganda. Jadi mohon dikerjakan dengan baik. Dilihat dulu soalnya baru dipilih opsinya.
dengan tepat dan benar. Oke, untuk waktu pengerjaannya hanya 5 menit saja. Jadi mohon dikerjakan dengan baik. Dilihat dulu soalnya, diteliti dulu, dipahami dulu, baru diisi opsinya. Waktu kalian hanya 5 menit saja. Jadi pergunakan waktu kalian dengan sangat baik. Oke, karena berhubung waktunya sudah selesai, sekarang dikumpulkan semuanya, kumpulkan ke depan. Saya harap kalian kerjakan dengan baik. Oke, agar dapat nilai juga yang baik. Sejauh ini apakah soal-soalnya susah atau gampang? Gampang, Pak. Ah, atau lumayan? Ini susah orang katanya. Ini susah. Oke, satu saja. Yang benar lumayan? Woi, banyak ini nih. Semua. Gampang? Jelas. Untuk tiga belakang. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saya sampaikan tugas untuk kalian, tugas rumah. Ini tugas masing-masing ya, bukan tugas kelompok. Ditulis. Ya, kalian identifikasi. Identifikasikanlah setiap identifikasikanlah setiap tumbuhan, hewan maupun jamur yang ada di lingkungan sekitar kalian maupun yang ada di lingkungan persekolahan. Dilihat tentang taksonominya, pengertian tumbuhan tersebut, bagaimana karakteristik dari setiap tumbuhan, hewan maupun jamur. Oke, untuk identifikasi setiap tumbuhan maupun hewan dan juga jamur itu kalian menggunakan aplikasi Seek by It Naturalis. Setelah kalian identifikasi setiap tumbuhan, hewan maupun jamur, itu kalian lihat persebarannya di Indonesia maupun di dunia menggunakan aplikasi It Naturalis. Karena di situ itu kalian cukup potret saja, informasinya sudah lengkap. Kalian potret dengan baik, itu dimunculkan semua pengertiannya, karakteristiknya, urutan taksonomi, serta untuk aplikasi Naturalis itu akan dimunculkan juga persebarannya ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Sejauh ini apakah arahnya sudah jelas? Jelas, Pak. Arahnya sudah jelas? Jelas. Oke, saya harap kalian mengerjakan tugas ini dengan baik. Karena ini menggunakan aplikasi yang cukup di-download melalui aplikasi Play Store maupun aplikasi App Store bagi yang menggunakan iPhone. Ada yang mau bertanya? Jadi apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Tugasnya ditulis tangan. Tugasnya ditulis tangan di kertas hapes maupun di kertas folio. Untuk tumbuhan yang maupun jamur itu kalian bisa foto dan tempel juga. Tapi ingat sumbernya itu berasal dari dua aplikasi ini. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini, saya harap kalian melengkapi setiap catatan yang ada dan juga mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Siap. Rizal. 5